Halo adik-adik, yuk belajar matematika bersama Kak Noing. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang terusannya kemarin ya, ulasan nomor 4, halaman 63. Silakan adik-adik simak dan perhatikan dan dukung terus channel kakak dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, supaya adik-adik tidak ketinggalan video terbaru dari kakak. Baik, kita buka halaman 63 ya. Kita meneruskan ulasan yang kemarin ya, nomor 4. Ayo hitunglah. Hai adik-adik, untuk persiapan menghadapi PAS atau UAS, ayo berlatih soal bersama Kak Noing. Adik-adik bisa lihat di bagian playlist video dari kakak. Untuk link video latihan soal-soalnya bisa dilihat di bagian deskripsi ya. Terima kasih. Nomor 1, 2/7 kali 3/5 sama dengan dalam perkalian kita tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Berbeda dengan penjumlahan pecahan atau pengurangan pecahan yang harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kita kembali ke nomor 1 ya. 2/7 kali 3/5 sama dengan 6/35. Sekarang nomor 2, 8/9 kali 15/16. Ingat, dalam perkalian pecahan yang bisa kita ringkas terlebih dahulu. 8 dan 16 bisa kita ringkas menjadi 1 dan 2. Masing-masing dibagi 8 ya. Kemudian untuk 9 dan 15 bisa kita ringkas menjadi 3 dan 5. Masing-masing dibagi 3. Nah, baru kita kalikan. Hasilnya adalah 5/6. Berikutnya nomor 3. 5/21 kali 1 3/4. Nah, 1 3/4 ini kita ubah menjadi pecahan biasa. 1 3/4 diubah menjadi 7/4. Nah, baru kita kalikan. 5/21 kali 7/4. Ingat, yang bisa diringkas kita ringkas. 21 dan 7 bisa kita ringkas menjadi 3 dan 1 karena masing-masing dibagi 7. Baru kita kalikan, hasilnya adalah 5/12. Berikutnya nomor 4, 21/4 kali 35/9. Ingat, kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya. 21/4 kita ubah menjadi 9/4. Masih ingat caranya ya? Yaitu 2 kali 4 ditambah 1 sama dengan 9 ya. Untuk penyebutnya masih sama, yaitu per 4. Jadi 9/4. Kemudian 35/9 kita ubah menjadi 32/9. Baru kita kalikan. 9/4 kali 32/9. Nah, 9 dan 9 bisa kita ringkas menjadi 1 dan 1 ya, masing-masing dibagi 9. 4 dan 32 bisa kita ringkas menjadi 1 dan 8, masing-masing dibagi 4. Hasilnya adalah 8. Nah, berikutnya nomor 5. 5/8 bagi 2/3. Nah, ingat ya, ini adalah pembagian pecahan. Kalau kita ubah menjadi perkalian, harus dibalik ya. 5/8 kali 3/2. Tidak ada yang diringkas ya. Nah, jawabannya adalah 15/16. Selanjutnya nomor 6. 6/11 bagi 9/22 dijadikan perkalian sama dengan 6/11 kali 22/9. Nah, kita ringkas yang bisa diringkas. 11 dan 22 bisa kita ringkas menjadi 1 dan 2 karena masing-masing dibagi 11. 6 dan 9 bisa kita ringkas menjadi 2 dan 3 ya, masing-masing dibagi 3. Nah, baru kita kalikan. Hasilnya adalah 4/3. 4/3 ini bisa disederhanakan lagi menjadi 1/3.
Nah, berikutnya nomor 7. 5 per 6 bagi 2 per 9. 2 per 9 bisa kita ubah menjadi 20 per 9. Nah, baru kita kalikan 5 per 6 kali 9 per 20. Ingat, dibalik ya. Nah, kemudian yang bisa diringkas kita ringkas. 5 dan 20 bisa kita ringkas menjadi 1 dan 4 ya, masing-masing dibagi 5. Kemudian 6 dan 9 bisa kita ringkas menjadi 2 dan 3 karena masing-masing dibagi 3. Selanjutnya baru kita kalikan ya, dan hasilnya adalah 3 per 8. Nah, berikutnya nomor 8. 25 per 6 bagi 2 1 per 4. Masing-masing kita ubah menjadi pecahan biasa ya. 25 per 8 kita ubah menjadi 21 per 8. 21 per 4 kita ubah menjadi 9 per 4. Nah, baru kita ubah menjadi perkalian. 21 per 8 kali 4 per 9. Ingat, dibalik. Sebelum mengalihkan, kita ringkas yang bisa diringkas. 21 dan 9 bisa kita ringkas menjadi 7 dan 3, masing-masing dibagi 3. 8 dan 4 bisa kita ringkas menjadi 2 dan 1, masing-masing dibagi 4. Baru kita kalikan, hasilnya adalah 7 per 6. 7 per 6 ini bisa disederhanakan lagi menjadi 1 per 6. Nah, berikutnya nomor 9. 1 per 4 bagi 5 per 6 kali 8 per 15. Nah, kita ubah menjadi perkalian semuanya. 1 per 4 kali 6 per 5, ingat dibalik ya, kali 8 per 15, masih tetap ya. Nah, sebelum mengalihkan, kita ringkas yang bisa diringkas. 4 dan 8 kita ringkas menjadi 1 dan 2, masing-masing dibagi 4. 6 dan 15 bisa kita ringkas menjadi 2 dan 5, masing-masing dibagi 3. Nah, setelah itu baru kita kalikan ya, hasilnya adalah 4 per 25. Berikutnya nomor 10. 1 per 6 bagi 0,25 bagi 2 per 3. Ingat, di sini ada bilangan desimal ya. Kita ubah menjadi pecahan biasa. 0,25 kita ubah menjadi 25 per 100. Maka 1 per 6 bagi 25 per 100 bagi 2 per 3. Nah, baru kita ubah menjadi perkalian semuanya ya, yaitu 1 per 6 kali 100 per 25, ingat dibalik ya, kali 3 per 2, juga dibalik. Nah, sebelum mengalihkan, kita ringkas yang bisa diringkas. 6 dan 3 bisa kita ringkas menjadi 2 dan 1, masing-masing dibagi 3. 100 dan 25 bisa kita ringkas menjadi 4 dan 1, masing-masing dibagi 25. 4 dan 2 bisa kita ringkas menjadi 2 dan 1, masing-masing dibagi 2. Nah, baru kita kalikan ya, hasilnya adalah 2 per 2. 2 per 2 bisa disederhanakan lagi menjadi 1. Nah, berikutnya nomor 11. 0,75 bagi 0,5 bagi 5 per 6. Nah, kita ubah menjadi pecahan biasa ya semuanya, yaitu 75 per 100 bagi 5 per 100 bagi 5 per 6. Nah, kita balik menjadi perkalian semuanya. 75 per 100 kali 10 per 5 kali 6 per 5. Nah, sebelum mengalihkan, kita ringkas yang bisa diringkas. 100 dan 10 bisa kita ringkas menjadi 10 dan 1, masing-masing dibagi 10. 75 dan 5 bisa kita ringkas menjadi 15 dan 1, masing-masing dibagi 5. 15 dan 5 bisa diringkas lagi menjadi 3 dan 1, masing-masing dibagi 5.
Nah, berikutnya 10 dan 6 bisa diringkas menjadi 5 dan 3, masing-masing dibagi 2. Kita ringkas sekecil mungkin ya untuk memudahkan perkaliannya nanti. Nah, hasilnya adalah 9 per 5. 9 per 5 bisa disederhanakan lagi menjadi 1/4 per 5. Nah, berikutnya nomor 5. Berat 1 liter beras adalah 5 per 6 kg. Pertanyaannya nomor 1. Jika terdapat 4 per 5 liter beras, berapa kilogram berat beras tersebut? Nah, jawabannya adalah kita kalikan. 5 per 6 kali 4 per 5. Nah, kita kalikan ya. Sebelum mengalikan yang bisa diringkas, kita ringkas terlebih dahulu. 5 dan 5 bisa kita ringkas menjadi 1 dan 1 ya, masing-masing dibagi 5. 4 dan 6 bisa kita ringkas menjadi 2 dan 3, masing-masing dibagi 2. Nah, baru kita kalikan. Hasilnya adalah 2 per 3 kg. Nah, berikutnya pertanyaan nomor 2. Jika terdapat 14 per 5 liter beras, berapa kilogram beras tersebut? Nah, kita kalikan. 5 per 6 kali 14 per 5. 5 dan 5 bisa kita ringkas menjadi 1 dan 1, masing-masing dibagi 5. 6 dan 14 kita ringkas menjadi 3 dan 7, karena masing-masing dibagi 2. Nah, berikutnya baru kita kalikan, hasilnya adalah 7 per 3. 7 per 3 ini bisa disederhanakan lagi menjadi 2 1 per 3, jadi hasilnya adalah 2 1 per 3 kg. Nah, berikutnya nomor 6. Diketahui terdapat 12 meter pita. Jika kamu memotong pita tersebut menjadi potongan 4 per 5 meter, berapa banyak potongan yang dapat kamu buat? Berarti di sini dibagi ya, yaitu 12 bagi 4 per 5. Katakanlah 12 adalah 12 per 1. Kita bagi dengan 4 per 5. Maka kita ubah menjadi perkalian, yaitu 12 per 1 kali 5 per 4. Ingat dibalik ya. 12 dan 4 bisa kita ringkas menjadi 3 dan 1. Masing-masing dibagi 4 ya. Nah, baru kita kalikan, hasilnya adalah 15, yaitu 15 potong. Berikutnya nomor 7. Dadang, Yosef, dan Kadek melakukan lompat jauh. Dadang melompat sejauh 320 cm, sedangkan Yosef melompat sejauh 240 cm, dan Kadek melompat sejauh 9/8 kali lompatan Dadang. Nah, pertanyaannya nomor 1. Berapa kali lipatkah lompatan Dadang dibandingkan lompatan Yosef? Kita lihat pada lompatan Dadang, yaitu sejauh 320 dibanding dengan lompatan Yosef, yaitu 240. Jadi 320 bagi 240. Nah, kalau kita merubah menjadi pecahan, berarti 320 per 1 bagi 240 per 1. Nah, kita ubah menjadi perkalian, yaitu 320 per 1 kali 1 per 240. Nah, kemudian baru kita kalikan ya. 320 kali 1 yaitu 320 per 240. Nah, 320 per 240 bisa disederhanakan lagi menjadi 180 per 240 dan bisa disederhanakan lagi menjadi 1 per 3 ya, masing-masing dibagi 80. Jadi lompatan Dadang adalah 1 per 3 kali lipatnya dengan lompatan Yosef. Berikutnya pertanyaan nomor 2, berapa sentimeter jauh lompatan Kadek? Nah, di sini kalau kita melihat soal di atas ya, Kadek melompat sejauh 9/8 kali lompatan Dadang. Jadi jawabannya adalah kita kalikan ya, 320 kali 9/8. Nah, 320 dan 8 ini bisa kita ringkas menjadi 40 dan 1, masing-masing dibagi 8. Nah, baru kita kalikan, hasilnya adalah
360 cm. Jadi lompatan kadek yaitu sejauh 360 cm. Berikutnya nomor 8, carilah bolu balok dengan alas persegi panjang seperti pada gambar di samping ya. Di sini diketahui untuk panjangnya yaitu 1,6 cm. Untuk lebarnya yaitu 1/4 cm dan tingginya adalah 0,8 cm. Nah, kalau kita mencari volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 1,6 kali 1/4 kali 0,8. Nah, kita ubah menjadi pecahan biasa semuanya ya. 1,6 kita ubah menjadi 16/10. 1/4 kita ubah menjadi 5/4. Sedangkan 0,8 kita ubah menjadi 8/10. Nah, baru kita kalikan semuanya. 16/10 kali 5/4 kali 8/10. Nah, sebelum mengalikan ya, kita ringkas yang bisa diringkas. 16 dan 4 bisa kita ringkas menjadi 4 dan 1 ya, masing-masing dibagi 4. 10 dan 5 bisa kita ringkas menjadi 2 dan 1, masing-masing dibagi 5. 8 dan 10 bisa kita ringkas menjadi 4 dan 5, masing-masing dibagi 2 ya. Nah, setelah itu baru kita kalikan, hasilnya adalah 16/10. 16/10 bisa disederhanakan lagi menjadi 1/6/10 dan masih bisa disederhanakan lagi menjadi 1/3/5. Nah, demikian pembahasan dari kakak. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa dan sampai ketemu di matematika selanjutnya. Untuk video berikutnya, kakak akan membahas tentang bab 7, yaitu menghitung luas berbagai bangun datar, halaman 65. Untuk link video ada di deskripsi bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih.